Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang kepala silinder dan mekanisme katup. Tujuan pembelajaran Anda yaitu pertama, menjelaskan desain dan konstruksi kepala silinder, mendiskusikan intake dan exhaust manifold, kemudian mendistribusikan bagian dari kepala silinder dan servis kepala silinder, menjelaskan pelurusan kepala silinder, aluminium, lapisan ulang kepala silinder, dan penjelasan intake manifold. Kemudian bagaimana Anda menjelaskan mekanisme katup dan prosedur penyentelan mekanisme katup. Kepala silinder, bagaimana konstruksinya, bagaimana fitur desainnya, di area kerja di kepala silinder, kemudian area pendinginan, penempatan busi, dan juga rasio permukaan ke volume. Kemudian selubung katup, penempatan katup aliran silang. Desain ruang pembakaran, ada tipe baji, tipe pentroof, kemudian hemi, kepala silinder 8 katup. Nah, ini kita lihat penampang dari kepala silinder. Ya, yang sama seperti yang sudah dijelaskan di motor 4 tak. Nah, kemudian pada gambar ini kita lihat ya, ini katup masuk, ini katup buang. Dan ini ada busi dan terjadi pembakaran. Nah, sistem intake dan exhaust sistem pemasukan dan pembuangan. Sistem intake terdiri dari saringan udara atau air cleaner dan intake manifold. Saringan udara membersihkan kotoran udara sebelum masuk ke silinder untuk bercampur dengan bahan bakar, dan intake manifold menyalurkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder. Udara mengalir dari saringan udara masuk ke karburator dan campuran udara bahan bakar yang disiapkan. Nah, dalam karburator dipanaskan di dalam intake manifold oleh adanya pendingin yang telah panas atau exhaust. Intake manifold dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membagikan campuran udara dan bahan bakar sama rata ke semua silinder. Kemudian sistem exhaust terdiri dari exhaust manifold, exhaust pipe, dan juga muffler. Exhaust manifold menampung gas bekas dari silinder dan mengeluarkan ke udara melalui knalpot. Muffler meredam noise atau suara yang disebabkan oleh keluarnya gas bekas atau CO2. Sistem exhaust termasuk juga catalytic converter, di mana gas bekas dibersihkan sebelum dikembalikan ke udara. Untuk penambahan ini ada beberapa macam perlengkapan emission control lainnya. Untuk lihat detailnya kita lihat pada gambar berikut. Ya, pada kendaraan ada intake manifold, exhaust manifold, dan juga front exhaust, ada air cleaner, saringan udara dibuang ke muffler, knalpot, gitu ya. Nah, kemudian kepala silinder dan ruang bakar. Ya, ini seperti dicontohkan pada gambar ini. Ya, seperti dicontohkan di gambar ini. Ini ruang bakar, ini kepala silinder. Kemudian mekanisme katup. Fungsi mekanisme katup yaitu untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup. Tipenya ada dua, satu OHV atau overhead valve, yang kedua overhead camshaft. Nah, overhead camshaft ini ada single overhead camshaft, kemudian double overhead camshaft. Ada tipe tunggal dan tipe ganda. Nah, gambar ini tipe OHV, overhead valve, di mana katup berada di atas rock ram, camshaft di bawah. Kalau tipe OHC, overhead camshaftnya berada di atas. Gitu. Cara kerja mekanisme katup tipe OHV. Nah, kita lihat di sini ada camshaft, valve filter, push rod, kemudian rock arm.
pada katup valve. Pada saat puncaknya menyentuh valve lifter, maka valve lifter akan mendorong pusat ke atas. Kemudian mendorongkan rocker arm ke bawah, mengakibatkan katup terdorong ke bawah. Akibatnya katup membuka saluran. Ya, jadi pada saat puncak ini menyentuh valve lifter mendorong pusat ke atas dan menekan rocker arm, sehingga rocker arm menekan valve katup ke bawah. Akibatnya katup membuka saluran. Jika yang ditekan itu katup masuk, berarti saluran masuk yang kebuka. Jika yang ditekan katup buang, berarti saluran buang kebuka. Nah, pada saat puncaknya meninggalkan valve lifter, maka tekanan pegas ini akan mendorong pusat ke bawah rocker arm, kemudian mendorong pusat ke bawah. Ya, pada saat puncaknya meninggalkan valve lifter, pegas katup atau pegas katup, valve spring pegas katup akan menekan rocker arm, sehingga rocker arm mendorong pusat ke bawah. Akibatnya valve menutup saluran, katupnya naik ke atas. Nah, diagram mekanisme kerja katup. Coba perhatikan. Di sini ada TMA, ada TMB, titik mati atas, titik mati bawah. Ada langkah hisap, kompresi, ya, usaha, kemudian buang. Ya, usaha, buang yang merah, hisap yang biru. Nah, bagaimana menghitung lamanya katup hisap membuka? Kita lihat, katup hisap terbuka itu warna biru nih. Mulai dari 10 derajat sebelum TMA. Ya, 10 derajat sebelum TMA ditambah 180 derajat. Kemudian berakhir di 40 derajat setelah TMB. Ya, 180 tambah 40 derajat berarti 230 derajat. Nah, lamanya katup hisap menutup berarti dia menutupnya di sini 40 derajat setelah TMB. Berarti 180 derajat dikurangin 40 derajat. Kemudian ditambah lagi 180, ditambah lagi. Nah, katup hisap ini mulai membuka 10 derajat sebelum TMA, berarti 180 derajat dikurang 10 derajat, berarti total 490. Dicek apakah benar 230 tambah, karena motor 4 tak itu 2 kali putaran persengkol menghasilkan 1 kali usaha. Kalau 2 kali putaran, 1 putaran 360 derajat, berarti 2 kali putaran berarti 720 derajat. Dicek 230 ya tambah 490 berarti 720 derajat. Berarti ini benar. Ya, sesuai. Next. Nah, sekarang bagaimana ngitung lamanya katup buang membuka? Nah, katup buang membuka ini warna merah. Langkah buang. Berarti dia katup buang membuka 35 derajat sebelum TMB. 35 derajat tambah 180 derajat tambah 10 derajat setelah TMA. 35 derajat tambah 180 derajat tambah 10 derajat berarti 225 derajat. Nah, katup buang menutup setelah 10 derajat setelah TMA berarti 180 derajat dikurangin 10 derajat ditambah 180, kemudian membuka lagi 35 derajat sebelum TMB berarti 180 derajat dikurang 35 berarti hasilnya 495 derajat. Dicek apakah 225 ditambah 495 ini 720 derajat. Ternyata betul. Ya, ingat jumlahnya adalah 720 derajat. Nah, penyetelan celah katup. Penyetelan celah katup ini ada dua cara. Pertama, di silinder 1 posisi top kompresi dan silinder 4 posisi top kompresi. Ada putaran 1, putaran 2. Dengan cara memutar pulley engkol. Ya. Seperti yang saya sudah ajarkan materi sebelumnya, diagram kerja motor 4 tak. Bagaimana silinder 1 top kompresi. Nah, ini kita lihat putaran 1 ini 0 derajat sampai 360 derajat. Lihat silinder 1 posisi kompresi usaha, berarti kedua katup keadaan menutup. Berarti katupnya bisa disetel, dicek. Ya, keduanya bisa disetel. In dan X putaran 1 silinder 1. Nah, kemudian silinder 2-nya usaha, akhir langkah usaha, awal langkah buang. Katup buang bekerja berarti katup buang nggak bisa disetel. Katup buang
Ya, katup buangnya tidak bisa di setel. Bisa di setelannya katup masuk. Oke, kemudian silinder 3 langkah hisa bekerja. Yang jelas katup hisa bekerja tidak bisa di setel. Ya, katup buang ya yang di setel. Yang katup hisa bekerja, nggak bisa di setel. Kemudian, ini silinder 4 sudah jelas. Buang dan hisa bekerja bersama-sama. Kedua katup bekerja, berarti kedua katup tidak bisa di setel. Nah, ini tidak bisa di setel. Nah, kemudian putar lagi satu putaran kedua. Posisikan silinder 4 langkah kompresi. Silinder 4 langkah kompresi, berarti dia bisa di setel. Ya, karena kedua katup penutup. Kemudian di silinder 3-nya dia buang. Buang tuh nggak bisa di setel. Ya, buang nggak bisa di setel, hanya setel in aja. Oke. Kemudian ini silinder 2-nya langkah hisap bekerja. Katup hisap bekerja berarti katup hisap nggak bisa disetel. Katup hisap nggak bisa disetel, katup buang saja. Silinder 1 buang hisap bekerja berarti kedua katup bekerja tidak bisa disetel. Gitu ya. Nah ini. Nah kita cek. Ya. Putaran pertama katup yang disetel yaitu silinder ini front depan. Silinder 1 katup buang, katup masuk. Silinder 2 katup masuk saja. Silinder 3 katup buang saja. Gitu. Buang, masuk, masuk, buang, buang, masuk, masuk, buang. Begitu juga putaran kedua. Satu lagi 360 derajat. Silinder 4 top kompresi. Silinder 4 kedua katup bisa setel, silinder 3 hanya katup masuk, silinder 2 hanya katup buang, silinder 1 nggak bisa di setel dua-duanya. Nah, cara neutral celah katup ini ada pakai filler gig. Langkah hisap 0,20 derajat, ya, katup hisap 0,20 mm dan katup buang 0,30 meter pakai filler gig. Tapi kan keterbatasan pandemi begini, kita nggak ada praktek ya. Yang penting Anda tahu dulu caranya. Ya. Nah, referensinya yaitu yang saya gunakan Toyota New Shape 1 dan manual book mesin Serika. Saya rasa cukup. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.